Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, berkah dalam. Berjumpa lagi dengan Bu Tini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 3. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan lihat materi apa saja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 kali ini. Nah, yang pertama, anak-anak, kita akan membahas mengenai gerak tari berdasarkan dinamika waktu. Ya, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi nanti kita ada contoh gerak yang lain. Lalu yang kedua, sifat pertukaran perkalian. Dan yang ketiga, ini isi dalam dongeng. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi kita yang pertama ya, yaitu gerak tari berdasarkan dinamika waktu. Masih ingat kemarin ya, gerak tari berdasarkan dinamika waktu dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama yaitu gerak tari dengan waktu lambat. Jadi kalau gerak tari dengan waktu lambat itu membutuhkan 4 hitungan. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar ini. Ini ya, ini ada angka 1 dan juga 4. Nah, ini menunjukkan hitungannya. Ini gambar yang 1 ini dan gambar yang 2 ini, dua gambar ini menunjukkan contoh gerak tari dengan waktu lambat karena hitungannya di sini ada 4. Nah, gerak tari dengan waktu lambat ini berarti membutuhkan waktu yang paling lama di antara gerak tari berdasarkan dinamika waktu yang lainnya. Lalu yang kedua, gerak tari dengan waktu cepat. Ya, masih ingat ya kemarin kalau gerak tari dengan waktu cepat itu hanya membutuhkan 1 hitungan saja. Nah, ini gambar yang ada di layar, ada 2, ini juga adalah contoh gerak tari dengan waktu cepat. Karena di sini hitungannya 1, hanya 1 hitungan saja. Lalu yang ketiga ada gerak tari dengan waktu sedang. Kalau dengan waktu sedang itu berarti membutuhkan 2 hitungan. Nah, contoh gerak dengan 2 hitungan ini seperti yang ada di gambar ya, 2 hitungan. Nah, itu tadi anak-anak contoh gerak tari berdasarkan dinamika waktu. Ya, ada yang 4 hitungan, 1 hitungan, dan juga 2 hitungan. Lalu yang selanjutnya sifat pertukaran perkalian. Ini juga anak-anak sudah sering ya mengerjakan soal sifat pertukaran perkalian. Nah, ini untuk sekedar mengingat-ingat kembali saja. Ya, yang pertama kalau 7 dikali 8. Ini berarti sifat pertukaran perkaliannya sama dengan 8 dikali 7. Nah, 8 dikali 7 hasilnya sama dengan 56. Lalu yang kedua, sifat pertukaran perkalian dari 8 dikali 6. Ya, sama dengan 6 dikali 8. Jadi hasilnya sama dengan 48.
Lalu yang ketiga, 9 kali 7. Ini berarti sifat pertukaran perkaliannya 7 dikali 9. Nah, hasilnya sama dengan 63. Nah, itu anak-anak contoh pertukaran perkalian. Nah, selanjutnya kita ke materi kita yang ketiga, yaitu tentang isi dalam dongeng. Nah, anak-anak, di pembelajaran 3 kali ini, kita dongengnya berjudul Janji Salsa Si Anak Bangsa. Nah, ini untuk dongengnya nanti anak-anak bisa baca di LKS kalian halaman 44 ya. Ini tidak tayangkan di sini. Supaya lebih mudah kalian bisa baca langsung di LKS ya. Halaman 44. Nah, untuk tokoh-tokoh yang ada di dongeng tadi, dongeng Janji Salsa Si Anak Bangsa, itu ada beberapa tokoh. Di antaranya yaitu ada Ibu Angsa, Ibu Katak, Salsa, dan juga Elang. Lalu yang selanjutnya pesan. Pesan yang bisa kita ambil dari dongengnya itu yaitu kita harus disiplin mematuhi perintah ya. Jadi itu juga untuk keselamatan kita harus disiplin, harus mematuhi perintah yang ada. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini ya. Kita sudah belajar mengenai sifat pertukaran perkalian, lalu gerak tari berdasarkan dinamika waktu, dan juga tadi membahas sedikit mengenai dongeng. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini anak-anak, silahkan mengerjakan LKS halaman 45 sampai 46. Penilaian harian A dan B saja, yang C tidak usah. Untuk jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita akan tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dikirim. Baik, terima kasih anak-anak. Berkat dalam, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.